Salam jumpa. Pada video kali ini kita akan bahas tentang kode transmisi, yaitu kode ASCII dan bit paritas. ASCII ini merupakan kode 7 bit, dan dengan 7 bit ini ASCII memiliki karakter sebanyak 128 karakter. Kode ASCII ini merupakan cikal bakal dari sistem komunikasi digital antar perangkat komputer dan merupakan sistem kode yang pertama kali digunakan dalam sistem komputer dan komunikasinya. Sampai saat ini, setiap komputer yang diproduksi menggunakan kode ASCII, baik itu komputer personal, laptop, maupun jenis komputer lainnya. Nah, berikut ini adalah tabel ASCII yang terdiri dari 128 karakter. Karakter di sini dibaca dalam bentuk heksa. Nah, pada kolom dan baris di situ tertera angka. Pada kolom 0 sampai 7 dan pada baris 0 sampai F. Angka tersebut adalah angka-angka heksa, dan kemudian di bawahnya itu ada kode binarnya. Kita misalkan karakter A besar. Jadi karakter A besar ada berada pada kolom 4 dan baris 1. Jadi kode dari karakter A adalah 41 heksa, atau kode binarnya adalah 1000001. Kemudian karakter lainnya, misalkan karakter A kecil. A kecil ada pada posisi kolom 6 dan baris 1. Berarti A kecil kodenya adalah 61 heksa. Kode binarnya adalah 1100001. Nah, berikut adalah pengelompokan dari karakter ASCII. Kelompok yang pertama yang paling kiri dimulai dari kode 00 heksa untuk 001 SOH dan seterusnya, itu adalah karakter kontrol yang tidak ditampilkan atau tidak terlihat. Kemudian yang tengah itu adalah karakter yang ditampilkan, terutama ditampilkan pada keyboard atau yang tercetak. Karakter yang paling kanan itu adalah karakter extended. Ini adalah karakter perluasan dari ASCII yang 128. Jadi totalnya seluruhnya ada 255 karakter. Karakter extended ini biasanya digunakan untuk fungsi grafis atau untuk gambar-gambar. Berikutnya, ini penjelasan dari setiap bagian karakter ASCII. Yang pertama adalah karakter pengendali. Karakter kendali di sini digunakan untuk mengemas pesan ke dalam format yang dikenal dan juga untuk mengontrol aliran data dalam jaringan. Kendali pengiriman digunakan pada protokol yang berorientasi pada karakter. Yang pertama, kendali pengiriman. Misalkan SOH, Start of Heading. Ini bagian awal dari heading yang berisi alamat atau arah informasi. Nah, berikutnya ada STX, ETX sampai dengan ETP. Kemudian bagian berikutnya yaitu format efektor. Ini adalah kendali format. Ini merupakan karakter yang digunakan untuk mengendalikan format atau pengaturan posisi print head atau cursor sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada 6 karakter yang digunakan untuk melakukan kendali format. Di antaranya adalah BS atau backspace, HT, LF sampai dengan CR. Yang berikutnya kendali piranti atau device control. Di sini ada 4 kendali kontrol. Di antaranya adalah DC1 untuk menghubungkan kaset recorder ke terminal ketika switch on. DC2 untuk
switch off pada kaset recorder. DC3 untuk mencetak tampilan monitor ke printer dan DC4 untuk mengunci keyboard. Kemudian karakter berikutnya yang digunakan untuk pemisah informasi. Pemisah informasi di sini juga terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah unit separator, pemisah rekaman, kemudian pemisah grup, dan pemisah file. Karakter berikutnya yaitu bell, SO, ada SI, jadi ada shift out, shift in, cancel character, dan end of medium character, juga del atau delete character. Nah, berikutnya kita bahas tentang bit paritas. Apa itu bit paritas? Bit paritas ini adalah bit tambahan yang digunakan sebagai bit pendeteksi kesalahan per karakter. ASCII pada umumnya terdiri dari 7 bit. Biasanya ASCII ditambahkan 1 bit yang namanya bit paritas. Bit paritas ini fungsinya adalah untuk mendeteksi kesalahan terhadap karakter yang dikirim atau diterima. Ada 2 macam bit paritas, yaitu bit paritas ganjil dan paritas genap. Paritas ganjil fungsinya membuat ganjil dan paritas genap fungsinya membuat genap jumlah angka 1 dalam deretan bit data. Contohnya, kita misalkan ada pola bit seperti ini. Ini adalah sebuah karakter. Ini karakter ASCII sepanjang 7 bit. Kodenya adalah 1000001. Pembacaannya dari kiri ke kanan. Ini adalah kode dari karakter A yang kodenya adalah 41 heksa. Kita misalkan paritasnya genap. Letak paritas ada bit yang paling kiri. Paritas genap fungsinya membuat genap jumlah angka 1 dalam deretan bit data. Nah, di sini jumlah angka satunya ada 2. Jadi jumlah angka satunya sudah genap, ada 2, maka bit paritas akan bernilai 0. Sehingga di ke-8 bit data ini jumlah angka satunya genap. Kemudian contoh lainnya, misalkan paritas ganjil. Dengan karakter yang sama. Paritas ganjil fungsinya membuat ganjil jumlah angka 1 dalam deretan bit data. Jadi paritas ganjil di sini nilainya akan bernilai 1 karena dia akan membuat ganjil jumlah angka 1 dalam deretan bit data di sini. Kita ambil contoh lainnya. Misalkan kita ambil contoh lain yaitu berupa karakter C besar, paritasnya genap. Paritas genap di sini jumlah angka 1 dari karakternya ganjil, yaitu ada 3. Maka paritas genap akan bernilai 1, sehingga jumlah angka satunya ada genap atau ada 4. Kemudian untuk paritas ganjilnya dia akan membuat ganjil jumlah angka 1 dalam deretan bit data yang membentuk karakter di sini. Jumlah angka 1 dari karakter C besar ada 3, berarti ganjil. Sudah ganjil, maka paritas ganjil nilainya akan 0, sehingga jumlah angka satunya berjumlah ganjil. Jadi paritas ganjil belum tentu 1 nilainya, paritas genap belum tentu 0 nilainya. Jadi semua itu tergantung dari karakternya. Nah, berikutnya di sini adalah perangkat keras pembangkit bit paritas yang terdiri dari 6 buah gerbang XOR atau exclusive OR dan sebuah gerbang NOT atau inverter. Sifat dari XOR di sini, jika masukannya sama, maka keluarannya akan 0. Dan jika masukannya berbeda, keluarannya akan bernilai 1. Kita uji rangkaiannya. Kita beri masukan dengan karakter yang tadi sudah kita bahas.
Pada masukan 0 kita beri bit 0, bit 1, kemudian 0, berikutnya 0, 0, jadi kita beri masukan berupa karakter A besar tadi. Pada saat mendapat masukan di sini, XOR akan melakukan perbandingan atau membandingkan antar masukannya. Jika masukannya berbeda, maka keluarannya akan 1. Dan jika sama, keluarannya akan 0. Pada posisi bit yang 0 dan 1 dibandingkan 1 dan 0 berbeda, berarti keluaran dari XOR tersebut adalah 1. Kemudian untuk XOR yang kedua, masukannya adalah didapat dari masukan XOR yang pertama, dari keluaran XOR yang pertama, ditambah dengan masukan dari XOR itu sendiri. 0 dibanding 1 beda, dia akan bernilai 1. Kemudian 0 dibanding 1 beda, dia 1. Bandingkan lagi, 0, 1 beda, dia 1. 0, 1 beda, dia 1. Kemudian dibandingkan lagi, 1, 1 sama yang terakhir, 1, 1 sama, maka hasil perbandingannya akan sama dengan 0. Kemudian yang menuju ke paritas genap itu akan bernilai 0, dan yang ke paritas ganjil kebalikannya, dia akan bernilai 1. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian clock. Clock atau pewaktu. Dalam sistem yang berbasis digital, clock atau pewaktu di sini digambarkan sebagai gelombang kotak. Gelombang kotak di sini memiliki puncak atas dan puncak bawah. Puncak atas digunakan untuk mewakili keadaan binar 1 dan puncak bawah digunakan untuk mewakili keadaan binar 0. Data binar 1 digunakan untuk menyatakan keadaan adanya arus listrik yang mengalir atau high, dan data binar 0 digunakan untuk menyatakan keadaan tidak adanya arus listrik yang mengalir atau low atau tegangannya rendah. Nah, kita misalkan di sini gambar yang pertama, clock ada di puncak atas, maka kode binarnya adalah 1. Kemudian clock, yang namanya clock di sini akan selalu bergerak dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, atau naik turun naik turun. Pada saat turun, maka kodenya adalah 0. Kemudian dia naik lagi menjadi 1, turun lagi menjadi 0, dan seterusnya. Selama sistem dihidupkan, dia akan selalu bergerak naik turun. Dan berikutnya, di sini saya beri garis-garis batas. Garis yang berwarna biru itu menandakan satu siklus dari clock, di mana setiap satu siklus itu memiliki puncak atas dan puncak bawah. Sedangkan garis kuningnya itu adalah pertengahan siklus. Dari siklus pertama sampai siklus yang ke-7 dan seterusnya. Selama sistem dihidupkan, nilai clock akan selalu berubah, naik turun naik turun. Nah, berikutnya di sini ada contoh latihan. Pada contoh latihan di sini kita akan menggambarkan diagram pewaktu dari karakter ASCII untuk transmisi serial asinkron. Nah, transmisi serial asinkron itu adalah transmisi yang pengiriman datanya per karakter. Di transmisi serial asinkron itu pengiriman datanya adalah per karakter. Nah, setiap karakter di sini butuh yang namanya sinkronisasi. Nah, gimana caranya sinkronisasi? Sinkronisasi di sini dilakukan dengan cara mengirimkan bit awal dan kemudian menutupnya dengan bit akhir. Sinkronisasi fungsinya adalah untuk memberitahukan ke penerima
bahwa akan ada data yang dia terima nantinya. Jadi sinkronisasi fungsinya adalah untuk memberitahu penerima bahwa akan ada data yang datang. Nah, ini gambarannya kerangka pengiriman serial asinkron. Yang pertama dikirim adalah bit awal, kemudian bit data sepanjang 7 bit, bit paritas, dan kemudian bit akhir. Bit awal di sini nilainya selalu 0 dan bit akhir selalu 1 nilainya. Jadi bit awal selalu 0 nilainya, bit akhir selalu 1 nilainya. Bit awal sepanjang 1 bit, bit akhir sepanjang 2 bit. Jadi total bit semuanya adalah 11. 1 bit awal, 7 bit data, 1 bit paritas, dan 2 bit akhir. Jadi setiap karakter butuh 11 bit di sini. Pada gambar di atas itu arah kirimnya dari kanan ke kiri, gambar bawahnya dari kiri ke kanan. Nah, pada soal latihan di sini, misalkan karakternya adalah kampus yang pertama. Diperhatikan bentuk karakternya, huruf besar atau huruf kecil. Kemudian cari tabel ASCII, kode dari karakter K adalah 4B heksa, A adalah 61 heksa, M 6D heksa, P 70 heksa, U 75 heksa, dan S 73 heksa. Soal B-nya berupa karakter universitas, C-nya adalah Oktober 2022. Kita akan jawab yang pertama. Kita misalkan di sini ada dua komputer yang akan melakukan komunikasi, yaitu komputer A dan komputer B. Jadi sudah terhubung antara komputer A dan komputer B, terhubung melalui media transmisi. Kita anggap saja adalah ada kabel penghubung antara A dan B. Sebelum terjadi pengiriman data, yang ada dalam media transmisi di sini adalah adanya listrik terus-menerus. Jadi selalu ada listrik terus-menerus. Jadi adanya listrik tanpa adanya sinyal data. Jadi di sini ada listrik terus-menerus. Adanya listrik terus-menerus di sini tidak terjadi komunikasi antara A dan B. Pada saat A akan kirim data kepada B, maka dia akan mengirimkan listrik dengan tegangan rendah atau mengirimkan biner 0, atau tidak ada arus listrik yang dialirkan sepanjang 1 bit atau 1 siklus clock. Kita lihat yang berikutnya. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, di sini kita pilah-pilah untuk memudahkan penggambaran diagram waktunya. Pada saat A akan kirimkan data kepada B, maka A pertama kali dia akan kirimkan yang namanya bit awal. Nah, pertama kita buat karakter K dulu, K besar, kodenya adalah 4B heksa. A akan kirimkan bit awal. Tadi sebelum terjadi pertukaran data antara A dan B, yang ada dalam media transmisi adalah adanya listrik terus-menerus. Pada saat A akan kirim data, maka dia akan mematikan listrik tersebut sepanjang 1 siklus. Dia akan kirim bit 0, yang artinya tidak ada arus listrik yang mengalir antara A dan B sepanjang 1 siklus. Pada saat B mendeteksi adanya bit 0 atau tidak adanya arus listrik yang mengalir sepanjang 1 siklus di sini, dia akan segera mengetahui bahwa akan ada data yang datang dan dia akan menghidupkan rangkaian penerimaan datanya. Kemudian setelah dia hidupkan rangkaian penerimaan datanya, dia siap menerima data dan A kirim bit data yang pertama, yaitu berupa bit 1.
Bit 1 di sini artinya dia mengirimkan listrik sepanjang satu siklus. Kemudian bit yang berikutnya dia akan kirimkan itu berupa bit 1 lagi misalkan. Kemudian bit yang berikutnya bit 0, berarti listriknya dimatikan atau tidak ada arus listrik yang mengalir sepanjang satu siklus. Bit berikutnya adalah bit 1, berarti ada listrik lagi sepanjang satu siklus. Bit berikutnya adalah 0, berarti tidak ada arus listrik yang mengalir sepanjang satu siklus. Berikutnya 0 lagi, tidak ada arus listrik lagi sepanjang satu siklus lagi. Berikutnya adalah bit 1, berarti ada arus listrik yang mengalir. Kemudian di sini sudah 7 bit data yang dikirim. Yang berikutnya dikirim adalah bit paritas. Bit paritas di sini yang digunakan adalah bit paritas genap. Jika genap, di sini jumlah angka satunya ada 4 atau sudah genap, maka paritas akan bernilai 0. Sehingga jumlah angka 1 dalam deretan bit data di sini jumlahnya genap. Setelah bit paritas yang berikutnya dikirim adalah bit akhir. Bit akhir di sini sepanjang 2 bit berupa bit 1. Bit akhir sepanjang 2 bit. Dan seterusnya. Pada saat belum terjadi pengiriman data, maka yang ada dalam media transmisi itu adalah adanya listrik terus-menerus. Adanya listrik terus-menerus di sini sampai ada bit awal dari data atau karakter berikutnya. Kita misalkan karakter berikutnya adalah A kecil, kodenya adalah 61 heksa. Maka pada saat A akan kirimkan karakter A kecil ini, dia akan kirimkan bit awal terlebih dahulu, yaitu berupa bit 0 sepanjang satu siklus atau sepanjang 1 bit. Kemudian diikuti dengan bit data yang membentuk karakter, yaitu berupa bit 1 yang pertama, jadi yang paling kanan yang dikirim, kemudian bit 0, bit 0 lagi, kemudian bit 1, dan kemudian bit paritas. Sini paritasnya bernilai 1 karena tadi dalam karakter jumlah angka satunya ada 3. Setelah bit paritas dikirim, dia akan kirimkan bit akhir berupa bit 1 sepanjang 2 bit. Kemudian kita misalkan karakter M-nya belum dikirim oleh A, maka yang terjadi dalam media transmisi ini adalah adanya listrik terus-menerus dengan kode jalur merah di sini, artinya adanya listrik terus-menerus. Keadaan listrik terus-menerus di sini dianggap tidak ada data. Pada saat A akan kirim karakter berikutnya, yaitu berupa karakter M, dia akan kirimkan bit awal, yaitu berupa bit 0 sepanjang 1 bit. Dan kemudian bit data diikuti dengan bit paritas dan bit akhir. Ini karakter berikutnya M, karakter P, karakter U, dan karakter S. Ini adalah diagram pewaktu namanya. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengetahui video-video berikutnya, dan juga like dan share. Terima kasih. Sampai jumpa.